Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan. Bagi yang berbahasa Arab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Sahabat-sahabatku, beberapa bulan yang lalu, seorang pesulap merah alias Marcel Radival telah membongkar praktik penipuan publik yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Seorang yang ngaku-ngaku bagus, ngaku-ngaku ustadz, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, ternyata tidak lebih daripada penipu dan pembodohan publik. Nah, sahabat-sahabatku, pada video kali ini kita juga akan melakukan pembongkaran, fitnahan, pembodohan, dan penipuan publik yang sudah dilakukan oleh seseorang yang dianggap guru agama alias ustadz. Siapakah orang ini? Orang ini dikenal dengan nama Ustadz Ahmad Kainama kalau di sekitar channel-channel YouTube itu ya. Sebenarnya kawan-kawan, di beberapa channel YouTube sudah banyak orang-orang yang pernah membongkar beberapa kebohongan dari Ustadz Ahmad Kainama ini. Dan saya di video yang terdahulu saya juga pernah membahas soal yang lain tentang ajaran dari Ahmad Kainama yang memang sesat. Tapi pada video kali ini kita akan kembali membongkar dan membuktikan betapa sesatnya ajaran yang mengandung fitnahan, pembodohan publik, dan penipuan publik yang dilakukan oleh seseorang yang ngaku-ngaku ustadz. Jadi dia mengatasnamakan agama Islam, tetapi ternyata ajarannya bukan ajaran Islam, tapi tidak lebih daripada fitnah, pembodohan, dan penipuan publik. Sahabat-sahabatku, jadi video ini adalah salah satu dari banyak video di dunia maya, di YouTube khususnya ya, yang juga membongkar kebohongan yang pernah dilakukan oleh Ahmad Kainama. Ngaku-ngaku Islam, mengatasnamakan agama Islam, ternyata menyebarkan pembodohan dan penipuan publik. Langsung aja, berikut videonya. Ahmad Kainama itu meskipun gelarnya ustadz dan oleh sebagian orang dianggap orang yang berilmu, maka disebutnya ulama, tapi IQ-nya lebih rendah dari gorila. Buktinya, Ahmad Kainama pernah memberitakan pengajaran bahwa menurut Bible, menurut Alkitab, Yesus itu adalah hasil persetubuhan seksual intercourse katanya. Hubungan seks antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Lahirlah Yesus. Ini ustadz. Ngerti ustadz nggak? Ustadz tuh guru. Guru apa? Guru agama. Ada guru agama ngajarin jemaahnya kayak gini. Dia menuduh Alkitab mengajarkan katanya Yesus adalah hasil hubungan seks intercourse. Jadi hubungan seksual antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Kayak gini kok jadi ustadz? Ya, artinya yang ngangkat dia jadi ustadz ini sama-sama ber-IQ lebih rendah dari gorila. Ustadz yang dijadikan ustadz atau orang yang dijadikan ustadz, dijadikan gurunya, juga orang yang ber-IQ lebih rendah dari gorila. Nah, kalau video ini pernyataan saya sampai didengar oleh Kainama dan dia marah, dia panas hatinya karena tak sebut IQ-nya lebih rendah dari gorila, gara-gara Ahmad Kainama sudah mengatakan bahwa Yesus adalah bayi hasil hubungan seks antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Kalau sampai Kainama marah, kemarahannya membuktikan bahwa IQ-nya dia lebih rendah dari simpanse. Wah, bukan gorila lagi.
Yang ketiga, Ya. yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi, Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh Astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anak. Yang namanya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan. Ini bagaimana? Udah bukan 3 ayat itu dipotong, Ustaz. Ini ustadz. Ngerti ustadz nggak? Ustadz tuh guru. Guru apa? Guru agama. Ada guru agama ngajarin jemaahnya kayak gini. Dia menuduh Alkitab mengajarkan katanya. Yesus adalah hasil hubungan seks intercourse. Jadi hubungan seksual antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Kayak gini kok jadi ustadz? Ya, artinya yang ngangkat dia jadi ustadz ini sama-sama ber-IQ lebih rendah dari gorila. Ustadz yang dijadikan ustadz atau orang yang dijadikan ustadz, dijadikan gurunya, juga orang yang ber-IQ lebih rendah dari gorila. Nah, kalau video ini pernyataan saya sampai didengar oleh Kainama dan dia marah, dia panas hatinya karena tak sebut IQ-nya lebih rendah dari gorila, gara-gara Ahmad Kainama sudah mengatakan bahwa Yesus adalah bayi hasil hubungan seks antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Kalau sampai Kainama marah, kemarahannya membuktikan bahwa IQ-nya dia lebih rendah dari simpanse. Wah, bukan gorila lagi. Beberapa waktu yang lalu ada orang meng-WA saya, marah-marah juga. Dia katanya, Kainama itu guru saya, ustadz saya, kamu menghina guru saya. Tidak saya tanggapi, kenapa? Jangan memberikan mutiara kepada babi. Itu kata Alkitab. Jangan memberikan barang yang berharga kepada anjing. Nanti kamu dicokot, diberawok. Ya, tetapi karena Ahmad Kainama sudah diikuti banyak orang, diustadkan oleh banyak orang, dan menyebarkan ajaran yang penipuan publik dan menyesatkan publik. Ya setidaknya saya harus mengedukasi. Bodoh ya bodoh, tolol ya tolol, tapi mbok ojo kebangetan gitu loh. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubui oleh Astagfirullahaladzim. Bodoh ya bodoh, tolol ya tolol, tapi mbok ojo kebangetan gitu loh. Sudah jelas Anda baca Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan di Injil Yohanes itu ditegaskan. Yesus dikandung oleh Roh Kudus itu bukan Roh Kudus hubungan seks. Roh Kudus seks intercourse katanya Ahmad Kainama ya. Roh Kudus melakukan hubungan seks dengan Bunda Maria, kemudian lahirlah Yesus.
Ini ada ustadz di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada ustadz model goblok tolol kayak gini jadi ustadz. Ini kan parah. Parah. Ini lebih parah dari Gus Samsudin yang tukang ngibul, yang menipu banyak masyarakat yang kemarin dibongkar sama Marcel Radifal. Ini ajaran ustadz model-model Ahmad Kainama. Ini lebih parah dari penipuan publik yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Oh, tenan. Kenapa? Karena dia mengolok-olok kitab Bible, Injil, mengolok-olok kekristenan, mengolok-olok Yesus, tetapi memfitnah lagi. Jadi olok-olokannya Ahmad Kainama ini plus fitnah. Ya. Fitnah mengatakan Roh Kudus berhubungan seks dengan Bunda Maria, kemudian lahirlah Yesus. Padahal di dalam Injil Yohanes, tadi saya sudah janji, jelas dikatakan. Di Al-Quran juga sebenarnya dituliskan, ya. Di Al-Quran jelas dituliskan bahwa Al-Masih itu lahir dari kuasa Allah, dari Rohullah. Jelas sebenarnya sama. Kesaksian Alkitab dengan Al-Quran ketika berbicara tentang kelahiran Yesus atau Isa, itu sama. Yesus tidak berbapak secara jasmani, tapi dapat kuasa. Kuasa itu bahasa Yunaninya pneuma. Bahasa Ibraninya ruah. Bahasa Indonesianya roh. Jadi ada kuasa kudus atau roh kudus. Roh kudus artinya kuasa kudus. Pneuma. Kados. Kados itu bahasa Ibrani. Ruah, kados. Nah, Yesus itu lahir dari kuasa kudus dari Allah. Bukan hasil hubungan seks. Injil Yohanes pasal 1. Ayat berapa ini? Yesus dikatakan Sang Firman menjadi manusia. Kemudian pengikut-pengikut Yesus juga disebut sebagai anak-anak Allah. Ayat 12. Jadi ketika ada istilah anak Allah di dalam Alkitab, menurut Injil Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa anak Allah adalah orang-orang yang dilahirkan, diperanakan bukan atas keinginan laki-laki. Jadi tidak ada hubungannya dengan seksual intercourse, ya. Tidak ada hubungan dengan hubungan seksual. Apalagi Yesus, ya. Ketika Yesus juga disebut sebagai anak Allah, bukan anak Tuhan, ya. Bible terjemahan yang sampai sekarang di Indonesia tidak disebut Yesus anak Tuhan, enggak. Anak Allah, bukan anak Tuhan. Tuhan dan Allah itu beda makna. Nah, ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, bukan berarti Allah berhubungan seks dengan sesuatu. Lah, cuman mental IQ jongkoknya Ustadz Kainama ini saking dongoknya, ya. Dongok banget. Saya benar-benar tepok jidat, ya. Saya dapat video itu saya tepok jidat. Kok bisa-bisanya orang kayak gini dijadikan ustadz? Itu sama seperti orang-orang Jakarta yang blow on memilih Anies Baswedan, tukang bacot itu jadi gubernur. Dan sekarang banyak yang menyesal, kan? Oh, tenan. Ayo, Anies Baswedan jadi gubernur. Terus Jakarta semakin awut-awutan. Ini yang goblok Anies Baswedan atau masyarakat Jakarta yang mensukseskan, menggolkan sehingga Anies Baswedan jadi gubernur. Ya masyarakat yang bego, ya. Masyarakat Jakarta yang memilih Anies Baswedan itu yang blow on. Hasilnya sekarang bagus. 5 tahun
memamerkan kebloonan-keblooanannya. Tukang bacot disuruh kerja, ya jadinya begitu. Nah, artinya apa? Saya ini memberikan ilustrasi teman ya, analogi. Kalau Anies Baswedan sampai terpilih jadi gubernur dan 5 tahun dan membuktikan hasil kerjanya aut-autan begitu, ini adalah hasil kebodohan masyarakat Jakarta yang blow on, yang memilih Anies jadi gubernur. Maka demikian juga jika seorang bego, seorang blow on seperti Ahmad Kainama sampai dijadikan guru, dijadikan ustadz, berarti yang super duper blow on itu ya pengikut-pengikutnya itu loh. Orang-orang yang mengustadkan Ahmad Kainama ini super duper blow on. Super duper blow on. Ya. Ahmad Kainama mengatakan bahwa Yesus itu adalah hasil. Jadi dia menuduh begini, Yesus menurut Bible. Jadi intinya dia ingin memfitnah Bible, menuduh bahwa Bible ini salah. Karena menurut Bible, menurut Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, atau menurut kitab Perjanjian Baru, kira-kira begitu ya, Yesus tuh hasil persetubuhan antara Roh Kudus dengan Bunda Maria. Itu kata Ahmad Kainama. Argumennya dia mengatakan bahwa kan Roh Kudus itu kalau menurut iman kita, maksudnya menurut imannya Ahmad Kainama dan konco-konconya, Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Berarti kalau di dalam Bible dikatakan bahwa Roh Kudus, Yesus dikandung dari Roh Kudus, berarti malaikat Jibril berhubungan seks dengan Bunda Maria. Kemudian lahirlah Yesus. Ini kan tuduhan dan fitnahan yang seenak jidat ya. Tuduhan orang tidak berpengetahuan, orang goblok. Goblok tapi kok dijadiin ustadz gitu loh. Yang tidak berpengetahuan. Tidak bisa Anda menyamakan arti Roh Kudus, Ruah Kados, Holy Spirit yang ada di Bible, Anda sama-samakan dengan Roh Kudus yang Anda tafsirkan sebagai malaikat Jibril. Gak bisa. Sebelum tafsiran bahwa Roh Kudus adalah malaikat Jibril, yang muncul, tafsirannya muncul sekitar abad ke-6. Abad pertama, Bible ini sudah menuliskan Roh Kudus. Jadi kalau Anda mau bicara Roh Kudus yang ada di Bible, ya menurut Bible dong. Anda mau bicara cicing di Bali, ya harus menurut orang Bali. Hati-hati, cicing di Bali dan cicing di Bandung beda makna. Tulisannya sama, bunyinya sama. Artinya sangat berbeda. Cicing di Bandung artinya diam. Cicing, diam. Di Bali cicing itu artinya anjing. Anjing binatang. Dog. Manuk di Medan artinya ayam. Manuk di Jawa artinya burung. Jangan disamakan. Nah, cara berpikir Ahmad Kainama ini kan konslet. Sengklek ini otaknya seorang satu ini. IQ-nya jangan-jangan lebih rendah dari si Panse ini. Anda mau ngomong Roh Kudus yang ada di Bible, ya harus dengan Skriptura, interpret Skriptura. Apa itu Mas Fran? Oh iya. Menghadapi orang ber-IQ lebih rendah dari si Panse ini memang harus dijelasin. Skriptura, interpret Skriptura. Skriptura itu ayat-ayat kitab suci. Interpret itu interpretasi. Menjelaskan Skriptura.
ayat-ayat Alkitab harus dijelaskan dengan ayat-ayat Alkitab juga. Itu loh arti. Scriptura interpres scriptura. Itu artinya ya. Jadi kalau Anda mau tahu makna anak Allah yang ada di Injil Yohanes, ya Anda harus baca dari Injil itu sendiri. Anak Allah artinya apa? Anda mau tahu arti? Ini ilustrasi ya. Semar mendem. Di Jawa Timur tuh ada makanan jajanan namanya semar mendem. Kalau Anda asal terjemahkan ke bahasa Inggris, drunken semar, semar mabuk. Semar itu adalah satu tokoh pewayangan. Mabuk itu adalah karena mungkin minum minuman keras. Berarti semar mendem adalah minum minuman keras. Orang yang mabuk minuman keras. Kan kacau terjemahannya kalau begitu. Padahal yang dimaksud semar mendem di Jawa itu nama jajanan. Tidak bisa disamakan. Meskipun istilah katanya suaranya sama, bunyinya sama, tapi belum tentu maknanya sama. Ada lagi istilah bapak baptis atau bapak asuh atau ibu baptis atau ibu asuh. Itu bahasa Indonesia. Itu berasal dari bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya tidak dikatakan baptized father atau bapak baptis. Tapi sebutannya apa? Godfather. Godmother. God itu kalau diterjemahkan ke Indonesia adalah sesembahan atau Allah atau sang pencipta. Tetapi kata Godfather yang ini berasal dari bahasa Inggris, nggak boleh kita terjemahkan ke bahasa Indonesia secara sakpena udele dewe, karena kata God artinya Allah atau sang pencipta. Father artinya bapak, berarti bapak sang pencipta, sang atau pencipta bapak. Bingung Anda. Harus ngerti. Orang Inggris, apa maksudmu Godfather? Tunjukin barangnya, tunjukin wujud orangnya. Ini loh, iki loh Godfather. Oh, bapak baptis. Godmother. Oh, ibu baptis. Baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bapak baptis, bapak asuh, ibu baptis, ibu asuh. Saya kayak ngejelasin ke anak TK ya, teman-teman ya. Ya maklum lah, kita memang harus sabar. Karena IQ rata-rata orang Indonesia lebih rendah dari gorila. Tahu nggak, beberapa saat yang lalu ya aku pernah browsing, terus kemudian menemukan nih skor-skor ini, bahwa IQ manusia itu kalau normal itu 90 sampai 109 gitu ya. Terus kalau yang superior tuh segini, lalu kemudian kalau sangat superior gini, kalau jenius tuh 140 ke atas. Terus habis itu karena aku penasaran nih, aku cari lagi nih data. Dan memang datanya ada di googling, dan itu memang survei dunia ya. Survei dunia menemukan bahwa orang Amerika tuh rata-rata IQ 98. Bayangin, berarti 98 tuh masuk di kategori normal ya, karena kan masih antara 90 dan 109. Lalu kemudian orang Singapura itu 108, oke, masih normal. Rata-rata loh ini ya. Terus orang Korea, orang Jepang, orang apa, oke. Nah, terus kemudian aku menemukan data bahwa rata-rata IQ Indonesia itu 87. Ini di bawah normal loh, di bawah normal, karena normalnya kan 90 rata-rata. Kita rata-rata 87. Habis itu aku iseng, aku cari lagi data. Ternyata IQ gorila tuh antara 75 sampai 95. Berarti kita itu rata-rata ya, bukan kamu dan saya loh, belum tentu kamu dan saya, tetapi rata-rata orang Indonesia tuh ada di sini. Shock dong. Kamu shock gak ketika tahu informasi ini? Oke lah, kalau simpanse kita jauh lah ya, simpanse di bawah banget. Nah, akhirnya kemudian aku sekarang jadi mengerti kenapa banyak sekali orang-orang itu kalau komen di medsos itu benar-benar mencerminkan level IQ-nya gitu. Jadi kenapa saya pakai gambarnya nih monyet pegang, ini monyet atau lutung ya? Ini pokoknya begitulah ya, munyuk gitu ya, pegang handphone, smartphone gitu. Jadi phone-nya smart,
tetapi yang megang belum tentu smart. Nah, ini membuat saya jadi memahami kenapa banyak sekali komen-komen yang nggak nyambung, komen-komen yang bentuknya hanya kemarahan, komen-komen yang hanya spamming, lalu kemudian asal ngomong, lalu kemudian maki-maki gitu. Orang bahasnya apa, dia meresponnya dengan maki-maki. Terus orang punya argumen tertentu gitu ya, argumennya ada dasarnya gini, dibalesnya bukan dengan debat, memakai argumen yang rasional, tetapi asal ngomong misalnya kafir lo sesat lo apa gitu loh. Argumen harusnya dilawan dengan argumen dong gitu, bukan argumen dilawan dengan maki-maki, atau bukan argumen dilawan dengan ayo kita ketemu di lapangan, gue tungguin lo gitu, lo di kota mana gitu. Jadi aku pikir oke, sekarang aku paham kalau IQ seperti itu. Makanya Oke sahabat-sahabatku, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan kalau kita masih jadi manusia, mungkin kita besok bisa ketemu lagi melalui sosial media YouTube. Terima kasih ya buat siapapun Anda yang sudah menyimak video ini. Kalau ada kata-kata dari saya yang salah, ya kalau Anda Islam ya harus memaafkan. Kalau tidak memaafkan, Islam palsu kamu. Kalau ada kata-kata dari saya yang salah, ngaku-ngaku Kristen, ya pasti Anda memaafkan saya 70 kali 7 kali. Kalau tidak memaafkan, Kristen palsu kamu ya. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Salam. Rahayu. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Bagi yang sok-sokan berbahasa Arab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sok-sokan berbahasa Ibrani, Elehim Shalom.